Tata, kuat, terus aku kayak tiba-tiba kuat, terus aku berdiri. Abis berdiri masih sakit sih sebetulnya, tapi I'm trying to like, oke, aku bisa gitu, karena Hi everyone, welcome back to Backstage Beauty bareng sama gue Arinda. Dan hari ini kita kedatangan satu orang tamu yang pastinya bikin seluruh warga Indonesia bangga banget. Karena baru-baru ini perempuan yang satu ini tuh didapat sebagai Miss Supranational 2024. Please welcome Harashta Haifa. Halo. Apa kabar Tata? baik, alhamdulillah. Really excited juga karena kembali ke tanah air setelah 1 bulan lamanya di Polandia untuk Ini benar-benar super jet lag dong ya. sebetulnya bisa dikatakan iya, tapi nggak terlalu too much kayak kemarin waktu dari Indonesia ke Polandia. Karena mungkin kalau dari Indonesia ke Polandia kan jauhnya Indonesia lebih cepat 5 jam. Kalau dari Polandia ke Indonesia jadi nggak terlalu jet lag juga gitu. Oke. Kayak kemarin waktu ke Polandia gitu. Oke, tapi sebelum mungkin aku juga tahu lah sebenarnya orang-orang di Indonesia pasti udah tahu nih satu orang perempuan yang bikin bangga banget satu warga Indonesia gitu. Tapi boleh dong perkenalin diri dulu ke teman-teman FD members yang ada di rumah. Halo FD members, salam kenal, sampurasun, saya Harashta, your Miss Supranational 2024 and of course your Putri Indonesia 2024 juga. Senang sekali bisa berada di sini bersama kakak yang cantik ini. It's really excited karena akhirnya aku bisa makan makanan Indonesia lagi. Karena lidahnya lidah Nusantara banget setelah 1 bulan lamanya memakan makanan Eropa gitu. So I'm really excited to be here. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu ya, boleh nggak sih ceritain journey kamu dari awalnya masuk atau terjun ke dunia pageant tuh seperti apa sih? Awalnya masuk, jadi sebetulnya dari kecil emang suka diajakin mama nonton Putri Indonesia dan semua orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Dan aku emang performer sejati dari kecil. Aku seneng banget nari, nyanyi, dancing dan semuanya. Pokoknya seneng banget bisa berada di panggung. Kayak it's my safe place untuk mengutarakan pendapat dan pesan aku kepada yang lain. Tapi seiring beranjaknya dewasa, kayaknya cerita itu pudar sih. Cuman waktu kuliah, awal kuliah, kan awal-awal abis COVID, terus kayak bingung mau ngapain ya, terus tiba-tiba ada pendaftaran salah satu duta daerah di hometown aku di Bandung, Jaka. Akhirnya iseng-iseng ikut coba karena memang basicku dan hobiku di sekitaran entertain dan beauty queen, beauty pageant dan lain-lain. Akhirnya cobain lah, terus setelah itu dapat gelar wakil 2 which is juara 3. Nggak pertama karena this is my first time. Nah setelah itu karena rasanya seru banget, akhirnya cita-cita lamaku muncul kembali gitu. Jadi pengenlah mencoba menjadi Putri Indonesia. Karena selain itu kan aku di Bandung juga emang jadi aktivis lingkungan Kak. Aku ini anak teknik lingkungan dan udah sering beberapa kali turun ke lapangan juga. Nah aku tuh pengen punya platform not only for me, tapi untuk others juga bisa memberikan pesan gitu. Akhirnya aku gunain platform Putri Indonesia ini dan alhamdulillahnya I would like to say thank you juga untuk Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu yang sudah memilih saya menjadi Putri Indonesia, yang sudah mempercayakan title besar ini kepada young generation yang masih 20 tahun ini, dikala yang lain sudah sebenarnya yang lain juga masih Gen Z, tapi I'm the youngest waktu itu. Enggak sih, kayaknya aku kedua termuda karena yang termuda itu ada yang lain, 19 tahun dia. Setelah perjalanan menjadi Putri Indonesia, melakukan segala kegiatan dari Putri Indonesia, duties dari Putri Indonesia, dan juga melakukan persiapan untuk Miss Supra. Iya, dan disclaimer dulu Kak, waktu awal crowning masih belum tahu akan kemana. Jadi waktu itu ada press con juga untuk menentukan siapa kemana sesuai dari personality-nya masing-masing. Dan waktu itu we have discussion antara YPI, Mustika Ratu dan juga para putri. Dia cocoknya kemana nih? Dia cocoknya ke ajang mana nih? Dan saya sendiri paling cocok ke Miss Supranational karena aku yang sincere, yang authentic, benar-benar jadi diri aku sendiri. Terus aku yang performer sejati dan juga aku yang punya misi untuk
menjadi aktivis lingkungan, being an inspirational queen yang satu align sama visi misinya Miss Supranasional. Ya, that's why aku ditunjuk menjadi salah satu perwakilan, satu-satunya perwakilan Indonesia tahun ini untuk Miss Supranasional. Dan selama perjalanan 3 bulan menuju dari Putri Indonesia menuju Miss Supranasional, banyak banget kegiatan-kegiatan yang aku lakuin, Kak. Selain duty as Putri Indonesia, aku juga ngelakuin pelatihan-pelatihan. Karena ya seperti yang tadi aku bilang, aku memang performer sejati, tapi aku tuh nggak pandai untuk ngomong di depan umum. Jadi kalau di depan umum ya doing as someone else gitu loh, kayak dancing ya jadi orang yang nari, bukan sebagai aku yang menyampaikan pesan. Padahal aku pengen banget bisa menyampaikan pesan. Dan selama 3 bulan itu aku digeder untuk belajar public speaking dan lain sebagainya. Of course English juga, karena waktu awal menjabat Putri Indonesia I do understand English, tapi nggak bisa ngomong ya, karena ya nggak bisa dipungkiri ya Kak, di Indonesia kan not everyone using English, especially in Bandung, karena aku dari Bandung. Aku juga dari Bandung, by the the way. Saya dari Bandung. Iya. Iya kan Kak, maksudnya kayak di Bandung pasti first language-nya Indonesia and second language Sundanese. Dan Inggris bakal jadi yang ketiga gitu. That's why aku nggak punya confidence untuk belajar untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi itu yang aku geder waktu itu, karena sebelum pelatihan ada diskusi juga nih sama YPI, Mustika Ratu, tim all sponsor. Kita tuh mencari tahu weakness sama strength kita, pakai analisis SWOT. Dan I know better about myself than other. Jadi waktu itu aku udah tahu banget kalau aku ini my strength itu di panggung, bener-bener kayak di panggung tuh it's my safe place. Tapi kekuranganku ya public speaking. That's why waktu itu kayak aku uplift my kekurangan, tapi juga tetap meningkatkan kelebihanku untuk lebih ditonjolkan lagi. Itu berapa lama tuh? 3 bulan. 3 bulan, digeder 3 bulan. Iya, berarti. Untuk kayak talent, untuk performers, terus untuk public speaking, dan masih banyak lagi gitu. Oke. Mungkin karena aku yang pertama berangkat ya kemarin, jadi selain tugas Putri Indonesia, aku kan harus latihan juga. Makanya aku adalah satu-satunya putri yang pergi paling pagi dan pulang paling malam. Kayak after midnight aku baru pulang, dan after subuh udah harus siap-siap untuk melanjutkan kegiatan lagi gitu. Oke. So it's my hardworking sih sebetulnya. 3 bulan loh, luar biasa pelatihan-pelatihan semuanya ya gitu. Dan aku tuh pengen tahu juga, kira-kira kalau tadi kan udah cerita nih dari awal tuh sebenarnya dari kecil kan udah sering sama mama lihat Putri Indonesia dan lain sebagainya gitu. Terus apa sih sebenarnya motivasi utama kamu ikut pageants gitu? Selain karena cita-cita, emang waktu kuliah kan aku teknik lingkungan. So, aku waktu itu pengen banget jadi aktivis lingkungan, tapi aku gak punya platform. Aku ngelakuin itu cuma di Bandung doang. Yang mana menurut aku platformnya kurang luas untuk menyebarkan hal tersebut. Nah, tapi aku cari cara supaya make it fun, make it kayak aku ngelaksanainnya tuh with my heart, full of my heart, dan emang sesuai sama passionku, which is performing arts. Then I choose Putri Indonesia as my platform, and of course now Miss Supranasional yang jauh cakupannya jauh lebih luas lagi. Dan aku seneng juga sih di Miss Supranasional ini karena kita di sini tuh belajar experience bareng-bareng. Terus kayak saya sebagai brand ambassadornya yang bisa menceritakan tentang inspirasi-inspirasi tentang perjalanan hidup saya, and of course being a brand ambassador juga Kak. Jadi Miss Supra ini bekerja sama dengan salah satu foundation dari Jepang, Sasakawa Foundation. Ini tuh fondasi tentang kayak giving an education, health education tentang leprosy, kusta. Karena basically in around the world itu masih banyak kusta dan masih banyak orang yang masih belum mengerti tentang kusta, dan rata-rata tuh avoid someone with kusta gitu loh Kak. Mereka kita nggak berani untuk keep in touch with orang kusta, padahal nggak kayak gitu sebetulnya. Kusta ini bisa disembuhkan. That's why aku senang sih bisa ada di sini, karena selain align sama Putri Indonesia, aku bisa menjadi diri aku sendiri yang emang punya cita-cita untuk membuat orang lain tuh termotivasi dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi emang pertama platform besar itu untuk seluruh Indonesia, yang kedua jauh lebih lebar lagi gitu ya di Supra ya. Nah aku juga pengen tahu, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, apa sih sebenarnya fun fact yang dari kamu nih, ada nggak sih fun fact yang ternyata di luar bayangan kamu gitu saat ikut beauty pageant gitu? Fun fact sebetulnya nggak ada sih, karena all of them itu emang benar-benar sesuai dari bayanganku. Jadi kalau ditanya ada yang nggak sesuai, nggak ada, karena benar-benar apa yang kalian lihat ya itu yang kita laksanakan gitu. Cuman mungkin nggak semuanya terlihat, kayak misalnya
latihan-latihan yang aku lakuin itu kan nggak pernah aku up di sosmed. Terus kayak pergi malam pulang pagi itu nggak pernah aku up di sosmed. Sekarang aku up karena kemarin kebetulan Ibu Putri cerita tentang ini, jadi mungkin teman-teman juga udah tahu. Oke, sekarang sedikit flashback ngambil pertanyaan di dalam fishbowl. Well, actually waktu di sana nggak ngambil pertanyaan dalam fishbowl. Oh gitu. Jadi gimana? Waktu grand final ada 3 tahap sih. Yang pertama top 24. Top 24 ini dilihat dari serangkaian karantina. Oke. Jadi kayak dilihat kesehariannya dia, terus dari deep interview dan dari preliminary juga. Dari top 24 kita catwalk lagi with ini namanya confidence catwalk karena kita pakai swimsuit. Terus setelah itu top 12. Di top 12 ini speech 20 detik bebas ngutarain apapun, tapi why you should be the brand ambassador untuk Miss Supranational. The question is about that. Terus setelah top 12 masuk ke top 5. Top 5 ini pertanyaannya ngena di hati banget sih, karena mereka cuma ngeliatin foto kita waktu kecil. Jadi datang ke Miss Supranational, semua peserta disuruh kumpulin foto mereka waktu kecil. Dan I don't know itu buat apa. Ternyata untuk malam final yang untuk top 5 ini. Jadi kita semua dikasih foto kita waktu kecil, disuruh lihat ke belakang, terus cuman ditanya apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang yang ada di belakang. Oke, itu aku juga akan nanya sih. Nanti kita jangan di-spill dulu ya. Tapi coba nih diambil dulu pertanyaannya. Oke, sini aku bacain. Biar aku ala-ala MC di Putri Indonesia ya. Pas banget, Tak. Pesan buat Tata 5 tahun lalu dan 5 tahun mendatang. Wow, ini pas banget loh obrolannya tadi nyambung. Ini bakal sama sih sama apa yang aku selalu sampaikan. I would like to say thank you for your hard working and terima kasih sudah bisa mencapai titik ini dan selalu ingat apa yang mamamu pesankan. Terus coba hal baru in your life, whatever it is, dan kalau misalnya kalian gagal, it's okay. Just like learn from it and stand up karena pasti ada hal menarik dari kegagalan itu. So just do whatever you do dan being you. So itu sih yang mau aku sampaikan. I would like to say thank you, of course, thank you karena udah punya cita-cita sebesar ini dan berusaha untuk mencapainya. And I hope everyone can do the same like me gitu. Oke. Kalau gitu kita ambil lagi pertanyaan kedua. Oke, apa sih 3 produk yang lagi jadi favorit kamu akhir-akhir ini? 3 produk of course is from Mustika Ratu, my favorite brand yang aku bawa selalu ketika di Polandia. Ini benar-benar ngebantu. Ada satu yang paling aku favoritin, minyak zaitun. Jadi di Polandia ini kan weathernya beda sama Indonesia. Betul. Dan kulit aku mungkin udah kebiasa sama kulit Indonesia. Lagi dingin nggak sih di sana kemarin? Di sana tuh summer, tapi masih berangin gitu. Jadi kayak cuacanya tuh aneh gitu. Nah, terus kulitku tuh kering di sana. Karena ya balik lagi mungkin beda ya. Terus banyak luka-luka. Terus aku bilang sama Ibu Ajeng, mengadu sama Bu Ajeng. Terus Bu Ajeng bilang, "Oke, kita bawain minyak zaitun untuk kayak membantu kamu sama body lotion dari Mustika Ratu juga." Jadi itu tuh kayak dicampur gitu loh biar jadi lembab. Sebelum tidur biasanya aku pakainya. Terus kayak buat kulit-kulit yang lebih kering juga aku olesin minyak zaitunnya lebih lama. Makanya aku seneng banget sama minyak zaitun ini. Terus wangi juga sih. Iya, enak. Aku juga pakai tuh. Iya. Jadi serum juga kan. Terus yang kedua tuh aku suka lip gloss. Ini yang aku pakai hari ini, pakai lip glossnya Mustika Ratu Beauty Queen series. Ini juga aku bawa untuk teman-temanku di Polandia, kakak-kakak, sisters, super sisters di sana around the world. Aku kasih lip gloss ke mereka karena this is what I wear and what my favorite gitu. Iya, bisa dilihat ya Kak. Ini kayak bagus banget. Plumpy, terus kayak aku tuh sukanya wet look. Makanya kayak karena kan kalau wet look jadi kelihatannya lebih sehat gitu loh. Aku suka pakai lip gloss ini. Terus yang terakhir cem-ceman sih Kak. Karena kan rambut aku, ya. karena aku tiap hari kayak styling everyday, pakai hairspray dan lain sebagainya, itu kan bikin rusak rambut. Nah, aku selalu pakai kayak cem-ceman, hair cem-ceman oil sama ini ada di sini. Ada sama shampoo bayam juga, jadi kayak di mixing gitu biar rambutnya kalaupun dikasih hairspray, di styling everyday tetap sehat gitu. Makanya
itu sih 3 Oke. favoritku. Oke. Ini packagingnya baru ya, kayaknya zaman aku dulu kayaknya iya, nggak iya, gitu. benar. Mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu kayaknya cem-cemannya. Oke, ini kayak ada satu pertanyaan terakhir deh. Kita ambil. Apa sih 3 self care rutin favorit kamu? Self care routine sama sih. Minyak zaitun juga kan jadi self careku untuk kayak kulit. Oh iya, sama kemarin tuh waktu prelim ini mungkin aku udah cerita sama orang-orang sih. Waktu prelim aku kena catokan di tangan ini. Agak sedih sih waktu itu karena lagi rushing kan waktu prelim tuh. Terus aku pakein minyak zaitun di sini after melepuhnya selesai. Dan ini getting better sih. Makanya ini jadi salah satu self care rutin aku. Sama tadi juga hair oil kan itu termasuk dari self care aku. Iya. Lagi ya Kak, self care rutin. Oh, aku pakai ini sih buat muka. Pakai bengkuang series. Oh oke. Iya, itu masuknya self care nggak sih? Self care dong, sih. kan skincare self care. Iya, soalnya kayak jadi sebelum makeup ini disclaimer ya teman-teman. Sebelum makeup tuh kita butuh skin preparation dan skin preparation aku tuh pakai bengkuang series. Karena wangi banget. Iya, enak sih. Betul, Terus emang bikin wajah aku jadi lebih plumpy juga sih, jadi lebih sehat. Terus muka aku tipenya kering. Jadi I need something yang bikin lembab dan itu bikin lembab banget. Terus aku suka banget sama makeup remover 3-in-1-nya. Yang bengkuang series, aku lupa namanya 3-in-1 ya, apa 2-in-1 ya? Sorry, minta tolong. 2-in-1. Namanya 2-in-1, maaf ya, karena aku kalau make ya karena banyak banget pasti kan dari banyak Hatu tuh banget. pasti semuanya mustika Ratu, betul. Oke. Itu benar-benar bikin bersih banget sih. Kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya kali ya, Tak ya. Sekarang tuh kan udah ikut pageants gitu kan, udah menang di ajang nasional dan internasional. Tantangan yang beda apa sih di Indonesia dan di Polandia gitu? Tantangannya, sebenarnya menurut aku sih nggak ada tantangannya. Wow, sama aja gitu. Soalnya I feel like I still being myself gitu, still being me. Dan aku juga share tentang apa yang aku share di Indonesia. Cuman perbedaannya hanya di Indonesia aku pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di luar negeri I'm using English. That's just a different yang kayak it's not a big deal gitu loh Kak. So kalau ditanya tantangannya ya nggak ada sih tantangannya. Ini bahkan bukan jadi tantangan menurut aku, ini jadi kayak suatu experience, suatu pengalaman berharga untuk aku di usia 20 tahun bisa menjadi perwakilan Indonesia untuk menjadi brand ambassador dari Miss Supranasional dan keliling dunia untuk share tentang tourism Indonesia, culture Indonesia, and of course share tentang misi yang selalu aku bawa bersama dengan Miss Supranasional. Jadi malah senang ya sebenarnya dapat Malah senang. teman-teman sahabat baru gitu Iya, kan. karena kayak gak semua orang punya kesempatan yang sama sih menurut aku. Gak semua orang punya kesempatan yang sama, punya teman dari berbagai negara. Betul. Terus kayak keliling dunia, not only for traveling. I do traveling gitu, tapi also untuk share the experiences to others. That's what make me like it's a huge opportunity for me gitu. Oke, sahabat dari negara mana yang benar-benar deket banget pas kamu di Yuki, Miss Supranational Japan. She's oke. really nice to me. Jadi dia itu lebih tua dari aku. She's 30s. And aku masih 20. Terus kayak setiap hari dia tuh bener-bener jadi sosok kakak yang hebat buat aku. Terus yang lucunya adalah dia tuh beli salah satu coklat gitu, kayak coklat seduh. Dan tiap pagi selalu bikinin aku coklat seduh itu without aku tuh nggak pernah minta untuk kayak bikinin itu, tapi dia selalu bikinin, terus kayak selalu remind me untuk kayak jangan lupa ya diminum biar kuat hari ini. Oh, she's so sweet. Bahkan setelah menang juga, satu-satunya yang masih keep in touch with me by WhatsApp itu Yuki dan juga Honduras ada salah satu. Dan Honduras ini lucunya adalah dia nggak bisa bahasa Inggris Kak. So kita tuh punya koneksi. Lucu banget sih. Without English. Terus yang selalu kita ngomongin adalah dia kan Spanish. Jadi dia selalu bilang kayak Moto Mami, Indonesia Moto Mami. Moto Mami itu mungkin kayak salah satu lagu dari Spanish, tapi itu tuh it's for someone that really adore you. Maksudnya kayak lu keren gitu, kamu tuh keren, kayak kamu cantik gitu. Kita selalu punya connection di situ dan jadi deket di situ tuh. Dan setelah final kita masih keep in touch. Jadi sebenarnya walaupun bersaing ya untuk mendapatkan tiara itu gitu kan, tapi sebenarnya di saat day to day-nya sebenarnya best friend aja gitu kita ya. best friend aja. Sebenarnya
ini yang aku sebutin cuma 2 dari banyaknya kebaikan mereka semua ya. Semua dari kandidat Miss Supranational 2024 bener-bener punya pure kind heart menurut aku, kayak soulnya tuh bener-bener baik banget. Karena di sana kita ngerasanya nggak kompetisi, beneran kayak lagi gathering ke Polandia, jalan-jalan bersama orang-orang baru. Girls trip ya? Iya, kayak girls trip jatuhnya. Karena nggak ada sih rasa kayak kalau di Indonesia ngomongnya mungkin senggol-senggolan, jambak-jambakan. Nggak ada sih, aku nggak ngerasa kayak gitu. Karena balik lagi kita di sana untuk having fun and making experience together. Mungkin bisa dibilang itu adalah salah satu stigma gitu ya di beauty pageants kan gitu. Kalau misalnya ikut pageants tuh kayaknya sebenarnya di luarnya aja kayak cantik-cantikan gitu, tapi di belakangnya mungkin sikut-sikutan. Jadi sebenarnya itu nggak benar ya? Enggak sih, kalau aku nggak pernah merasakan itu. Even di Putri Indonesia juga aku nggak pernah merasakan hal tersebut. Gitu, karena jatuhnya apa ya, kayak sisters fighting together gitu, kayak kita sama-sama mendukung satu sama lain. Even waktu itu juga, waktu di Supra ada beberapa orang yang ketinggalan barang dan lain sebagainya, itu kita bantu satu sama lain gitu, nggak yang kayak enggak aku nggak akan bantu kamu, kan kamu saingan aku. Nggak kayak gitu, nggak sama sekali. Oke. Next question. Tadi juga sebenarnya udah disebutin dikit kali ya, experience soal di Poland gitu kan. Dari mulai datang, terus karantina, sebulan ya berarti di sana ya? Sebulan. Sebetulnya karantina itu 3 minggu. 3 sampai minggu. malam final, sekitar 3 minggu. Tapi karena kebetulan saya menang, alhamdulillahnya, jadi saya stay lebih lama di Polandia. Seminggu lebih lama. Makanannya ada yang menarik gak di sana? Ada. Aku suka, aduh lupa namanya di Poland apa, in Polish word lupa namanya, tapi itu mirip dumpling. Oh iya, aku tahu lagi apa tuh. Ya namanya? Di sini tuh ada yang jual juga di sini. Oh gitu. Iya, tapi aku lupa namanya apa. Itu tuh enak sih menurut aku karena masih masuk di mulutku. Terus aku juga suka sup dumpling itu juga, tapi supnya tuh pakai buah beet, buah terut. Jadi warna merah gitu sih kuahnya. Itu enak sih menurut aku. Itu yang that's my favorite. Homesick nggak? Homesick sih sebetulnya sedikit, tapi kan aku nih anaknya quality time Kak. Terus tapi kan sekarang bisa kayak video call, terus kayak call. Jadi aku lebih banyak kalau misalnya istirahat, lebih banyak menghabiskan waktu tidur dan juga video call my family. Gitu. Jadi terbayarkan lah rasa homesicknya. Terus kayak di sana juga kan banyak kakak-kakak, banyak teman-teman, banyak adik-adik Supra, sisters yang we are like family juga di sana. Jadi sedikit fulfill my heart sih. Nggak kangen sambal, biasanya orang Sunda kan kangennya sambal. Nah, ya homesicknya itu lebih ke craving makanan pedas, spicy food, sambal dan lain-lain. Cuman aku tuh sempat lupa bawa makanan pedas ke sana. Udah niat sebetulnya bawa kayak sambal, terus kayak bubuk cabe dan lain-lain. Tapi di sana tuh ada fotografer Indonesia juga dan dia bawa sambal. Terus kayak akhirnya aku selalu kayak dia bawa sasetan gitu kan. Terus akhirnya dia kasih aku kayak satu paket gitu. Terus akhirnya ya menghilangkan rasa homesick tentang sambal. Kita bakal masuk ke, setelah tadi kita nanya gitu, kita bakal masuk ke games kecil. Never have I ever. Yang pertama, pernah nggak sih keseleo atau jatuh pas latihan catwalk? Latihan catwalk pernah, bahkan pas malam final juga pernah. Soalnya sepatunya tinggi banget kan? Iya nggak sih? Berapa senti sih? Lumayan sih, waktu Putri Indonesia tuh 15-16, 12-16. Tapi waktu di Miss Supranational aku cuma pakai 10-12. Dan pernah jatuh pas malam final? Latihan. Dan malam final juga. Oh my god. Waktu kalau Putri Indonesia itu hanya malam final. Jadi waktu after top 6 mau ganti ke kebaya di top 4, aku tuh keseleo di belakang panggung tapi kayak kena ankle gitu, terus aku sampai nggak bisa jalan dan itu bener-bener hektik banget. Semua orang untungnya kayak bener-bener do their best untuk membantu aku gitu. Waktu itu aku telentang, terus kayak sampai ganti baju juga lagi telentang. Bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Terus kayak ganti make up, karena kan waktu itu rambutnya sama kayak gini, kayak wavy, tapi kebaya supposed to be disanggul. Terus waktu itu kayak ganti rambut tuh sambil tiduran, ganti makeup sambil tiduran, segala macam. Tapi alhamdulillahnya waktu itu siapa yang membangunkan aku? Kayaknya Teh Teti ya sama Kak Bubah. Aku lagi tiduran, lagi kayak mengontrol emosi dan kesakitanku. Terus megang tangan dan bilang kayak, Tata, kuat. Terus aku kayak tiba-tiba kuat. Terus aku berdiri.
abis berdiri masih sakit sih sebetulnya, tapi I'm trying to like oke, aku bisa gitu, karena it's about mind power sih. Aku selalu percaya dengan kekuatan pikiran. Jadi dari situ aku menanamkan kalau enggak kok, ini nggak sakit, aku bisa gitu. Dan akhirnya semua orang tuh nggak pada tahu kalau misalnya pada saat itu nggak kelihatan sama sekali soalnya. Nggak kelihatan sama sekali ya. Oh, kakak lihat. Dan semua orang tuh kaget saat tahu cerita ini, karena aku benar-benar nggak menunjukkan di atas panggung. Oke. Kalau waktu latihan tuh selama masa training sih sama Kok Lana, coachku untuk catwalk, untuk make up dan public speaking dan lain sebagainya. Aku tuh kayak bukan push up apa ya, pokoknya kayak exercise gitu. Aku nggak tahu itu bahasanya apa. Tapi aku pakai heels. Gitu. Luar biasa loh. Terus kayak sedikit kecengklak, tapi still good sih, karena after itu aku disuruh rehat dulu, disuruh kayak recovery kakiku, karena kan ya bahaya juga Kak kalau misalnya berkelanjutan. Oke, terus ini satu pertanyaan yang klasik banget. Pernah nggak sih kamu nggak hapus makeup sebelum tidur? Nggak pernah. Nggak pernah, bagus. Secapek apapun harus. Secapek apapun harus. Tapi kalau nggak keramas pernah. Oke. Ya di spill lagi. Cuman kalau muka aku paling nggak bisa kalau bisa tidur pakai makeup. Nggak bisa sama ya apalagi kulit kamu kering kan kamu bilang. Iya, kulit kan? Karena aku tahu kulitku gitu, kulit aku kering parah, jadi at least cuci muka tuh wajib SMS sama pakai pelembab, udah titik itu aja. Benar. Oke, terus yang terakhir deh, pernah nggak nge-google nama kamu sendiri? Pernah. Pernah waktu menang. Oke. Banyak dong langsung zret gitu kan. Pasti nama cuma aku keluarnya kepo banyak aja sih, karena kayak waktu menang Miss Supra apalagi. Karena kan kayak semua orang tuh ngetek terus udah gitu kayak aku ada di beberapa media-media yang menurutku wah itu nggak mungkin sih aku ada di media itu gitu. Iya. Terus akhirnya aku kepo. Apalagi waktu menang Supra Talent, karena aku pengen tahu reaksi teman-teman Indonesia terkait Supra Talentku, karena aku membawa kultur Indonesia waktu itu, dan everyone giving me a standing ovation waktu yang datang pada saat itu. It really give me a goosebump, karena kayak oh my god, ternyata orang-orang tuh suka loh sama kayak budaya Indonesia. Terus kayak aku pengen tahu aja reaksi orang-orang tentang apa yang aku bawa pada saat itu, dan of course karena aku menang juga kan waktu itu. Ih, seru banget Gitu. Oke, nah ini mungkin kita bakal ngobrolin sedikit soal brand yang ada di depan ini gitu kan. Gimana sih sebenarnya peranan Mustika Ratu nih dari di dalam perjalanan kamu sampai akhirnya kamu menjadi Miss Supra gitu? Berperan banget sih, karena selama perjalanan benar-benar Mustika Ratu giving me a supply untuk daily make up. Terus aku juga kan bawa beberapa produk dari Mustika Ratu, bahkan aku bagiin ke teman-teman Supra yang lain. Jadi benar-benar perannya tuh bisa dibilang paling penting sih, karena selain emang bagian dari Yayasan Putri Indonesia, juga karena Mustika Ratu ini membantu seluruh perjalananku dari Putri Indonesia sampai Miss Supra Nasional. Oke. Jadi salah satu yang berjasa juga ya gitu buat perjalanan kamu sampai saat ini gitu. Terutama di makeup sih, beauty queen. Iya. Oke. Nah, setelah jadi Miss Supra Nasional gitu sekarang gitu. Apa sih hal yang pengen kamu realisasikan dengan power ini yang kamu punya sekarang gitu kan? Kamu punya platform yang gede, kamu punya hal yang bisa kamu lakukan untuk awareness ke banyak orang, atau mungkin mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang kamu pengen gitu. First thing first, itu of course apa yang jadi alasan aku menuju Putri Indonesia. Aku punya salah satu inisiasi tentang environment, itu food waste. Jadi Kak, aku tuh ngelakuin ini karena waktu itu di kota Bandung lagi kebakaran landfillnya. Iya, terus kayak sampah di rumahku dan sampah di Bandung tuh nggak bisa dimasukin ke landfill, nggak bisa dipindahin ke landfill, jadi bener-bener kotor banget waktu itu. Terus karena aku anak teknik lingkungan, I have a discussion with my friends and my lecturer sama dosenku. Jadi kenapa sih ini terjadi gitu? Ternyata karena komposisi food waste and food loss di kota Bandung sendiri itu banyak banget, dan ini yang ngasilin gas metan yang akhirnya kalau terkena api gitu ya. Bakal jadi kebakaran yang berangsur secara lama. Itu tuh kayaknya lebih dari sebulan deh Kak kebakarannya, itu parah banget kan.
Nah akhirnya aku punya inisiasi ini untuk kayak giving education to changing mindset, untuk habisin makanan kalian sesedikit apapun gitu sampai nggak bisa dimakan sama sekali. Alhamdulillahnya setelah jadi putri aku berkolaborasi jadi voluntary ambassador, brand ambassador dari SOS Indonesia, dari juga udah berinisiasi secara internasional. Aku tuh ngelakuin reduce and rescue food waste, tapi aku lakuinnya di hotel dan juga di restoran, karena kalau di hotel dan restoran itu kan kayak suka ada buffet, dan buffet ini biasanya nggak habis. Dan makanan yang nggak habis ini aku rescue untuk kayak aku kasih ke orang yang lebih membutuhkan, karena aku tuh kayak melihat di beberapa tempat masih ada orang yang facing their starving and kelaparan dan masih banyak lagi gitu, sedangkan di beberapa tempat mereka ya buang aja langsung tuh makanan gitu, padahal ada orang yang lebih membutuhkan lagi di tempat lain. That's why I do that waktu itu, dan ini yang juga akan aku bawa ke Miss Supranasional setelah menjadi Miss Supranasional, untuk menyebarluaskan awareness ini untuk teman-teman semua. Dan selain itu juga masih banyak banget sih apa yang ingin aku sampaikan, tapi yang paling penting aku pengen banget jadi inspirational queen based on my experience, karena apapun di hidup kalian itu kan adalah experience ya Kak, journey. I know there's a lot of kayak ups and down. I mean, aku juga nggak selalu mulus loh perjalananku. Banyak juga kegagalan-kegagalan yang pernah aku hadapi. Tapi dari kegagalan itu aku tuh selalu kayak try to hard work and belajar dari situ. Kayak ya udah berdiri aja, nggak apa-apa saat itu sedih, tapi besoknya udah harus bisa bangkit. Terus coba hal baru lagi. Itu sih yang mau aku kayak share gitu. Kayak kita tuh bisa loh kayak as a young generation, represent young generation, kita juga bisa kalau misalnya melakukan sesuatu walaupun itu gagal. That's why aku tuh pengen banget kayak share tentang itu ke banyak orang gitu, ke banyak orang, not only Indonesia tapi di dunia. Dan yang aku tahu juga food waste tuh menjadi sampah terbesar kan dibandingin sampah-sampah yang lain gitu. Dan kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Emil Dardak. Jadi di Indonesia sendiri food loss ini salah satu yang terbesar karena distribusinya Kak, kebetulan. Jadi dari petani didistribusikannya masih belum bagus, terus kayak banyak yang terbuang dan juga busuk di jalan. Itu sih yang jadi permasalahan terbesar. Cuman kan yang aku tekanin adalah food waste, karena yang bisa kita lakukan sendiri adalah yang ngabisin makanan. It's start from the small things yang bakal help the biggest things in our environment gitu. Soalnya kalau ngomongin misah-misah makanan itu kayak next level ya kan, yang paling simple aja itu dulu. Harus sih, cuman kayak kita mulai dari hal kecil dulu deh gitu. Betul. Oke, aku doain pokoknya semua plan kamu bisa berjalan lancar dan bisa banyak banget orang yang ikut juga berjuang bareng sama kamu gitu kan. Last question. Oh, there's still a question? Ada, satu. Berat nggak? Apanya dulu nih? Ini dan tanggung jawabnya udah pasti berat. Ininya di kepala kamu berat nggak sih? Enggak kan? Kalau ininya sih menurutku nggak berat ya. Proud justru ya. Justru ini jadi tanggung jawabku juga ketika aku memakai crown ini. Semua mata tertuju kepada aku gitu, kepada saya, dan semua orang tuh menjadikan aku role model. That's why ketika aku menggunakan crown ini, aku tuh selalu pengen jadi kayak seseorang yang bisa menginspirasi siapapun itu dari perjalanan hidupku. Jadi lebih ke situ sih Kak, ini gak berat sama sekali, cuman jadi my biggest responsibility in my life. Thank you Tata buat waktunya. Terima kasih kembali sudah mengundang. Teman-teman, mudah-mudahan obrolan aku The Backstage Beauty ini bareng sama Tata bisa menginspirasi dan juga bisa nanti kalau misalnya kalian mengerti dan pengen berjuang bareng sama Tata, feel free untuk menghabiskan makanan. Mudah-mudahan hal itu juga bisa membuat Indonesia dan dunia menjadi jauh lebih baik lagi. Thank you banget Tata sekali lagi. Terima kasih kembali juga. Semoga lancar dengan semua dutisnya dan bisa menginspirasi banyak perempuan Indonesia. Amin. Not only Indonesia, tapi seluruh dunia. Betul. Guys, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.